Selamat siang ya. Ini kerjaan saya retrofit semua sudah selesai, baru kita bikin review lagi. Jadi kemarin ada orderan ya, Automac BC dipakai untuk truk. Truk kan 24 volt ya. Nah, sekarang kita akan coba ya jalanin dia di 24 volt pakai timer. Katanya sih barang sampai katanya rusak, mati gitu ya. Padahal saya tes di depan sini sih aman-aman aja. Kita ada power supply ya. Tuh. Kita set di 24. Ya, 24. Di sini ada wattmeter saya tuh terbaca 24,38. Di power supply saya 24,2. Di sini sih 24,37 ya. Situ 24,2 ya, selisih sedikit cengli ya, desimal. Sebentar, ini udah nyala ya. Kita akan di sini ada jam saya G-Shock ya. Kita akan set di stopwatch berarti ya. Nah, stopwatch. Nah, kita nyalakan di sini 00000 ya. Saya nggak tahu nih, jarang pakai saya. Nyalainnya itu di Oke, nyalainnya di sebelah kanan bawah ya. Nah, kita jalanin ya. Stopwatchnya jalan nih, cuma saya tidak bakal merecord terus-terusan. Kenapa? Karena nanti videonya panjang, tapi kita bisa lihat nanti stopwatchnya di sini ya. Kita nggak matikan, nggak nyalakan. Kita nggak ngutak-ngatik stopwatchnya, pokoknya jalan. Tapi kita akan di sini sih terbaca wattnya 23, voltnya 24 ya. Ini adalah watt, ini volt. Kita tidak akan record terus. Ya, kenapa? Karena menghabiskan bandwidth. Nanti saya upload ke YouTube juga Anda nonton bete. Yang penting adalah stopwatchnya jalan terus. Ya, tapi videonya berhenti. Kita akan coba setengah jam. Nanti setengah jam kemudian akan kita videokan lagi gitu ya. Oh, ini udah setengah jam. Oh, masih utuh gitu loh maksudnya ya. Nah, ini sudah berjalan berapa nih? Baru 5 menit. Baru 5 menit nih. Masih hidup ya. Baru 5 menit masih hidup. Kita stop lagi ya, jalanin lagi. Setengah jam deh ya target. Oke, ini udah berjalan 20 menit ya. Kelihatan nggak nih handphone saya? Karena backlight ya. Sudah 20 menit tuh stopwatchnya jalan ya. So far sih so good ya, nggak ada bilang mati 5 menit langsung letoy. Kenapa saya bikin video ini, review seperti begini, uji coba? Karena kemarin kita mengirimkan katanya langsung 5 menit langsung mati, tapi kenyataannya enggak ya, 24 volt. Nah, kemungkinan kalau mati begitu mungkin ada kesalahan pasang kalau menurut saya, di karetnya, kipasnya terhalang ya, biasanya seperti itu. Memang sih ini panas banget bro, panas nih, panas tuh, panas. Cuma kalau dinyalakan begini ya so far so good tuh, nggak ada masalah itu ya. 20 menit nih ya, kelihatan nggak backlight sih. Jadi kenapa saya mengadakan uji coba begini, supaya pembeli nanti nggak kecewa gitu ya. Karena kemarin ada yang bilang mati baru pakai 5 menit di mobil truk ya, canter. Saya juga nggak pernah sih bongkar-bongkar truk canter, nggak tahu bagaimana. Yang pasti dia 24 volt. Lihat ini support 24 volt tuh. Kita sudah jalan 20 menit sekian. So far so good gitu ya. Memang panas, makanya panasnya ini harus dikompensasi. Jadi maksudnya jangan dibekep gitu ya. LED itu panas musuhnya. Kalau panas rusak, mati ya. Jadi kalau kita coba di atas meja sih sampai saat ini mantap ya, tidak ada bilang mati rusak. Kita coba terus ya. Saya matikan dulu karena terlalu lama, setengah jam ya. Nanti bete yang nonton juga, dan saya menghabis-habiskan memori di HP dan baterai HP juga. Jadi mending kita stop, tapi nanti kita sambung-sambung. Tapi buktinya adalah jam saya ini ya, stopwatch. Jadi saya nggak mau bermain curang. Ya Anda bisa perhatikan sendirilah jam saya G-Shock. Tadi jam berapa, stopwatchnya jalan di bawah ya. Nah, ini udah berjalan ya, 29 menit, udah 30 menit nih, kelihatan nggak tuh?
backlight ya, terang banget, silau, nggak kelihatan juga tuh ya. Jadi 30 menit jalan pun aman itu ya. Jadi kemarin kalau dibilang mati aneh juga ya, saya juga nggak bisa ngomong karena faktor lain mungkin. Nah ini sampai saat ini 24 volt jalan 30 menit saja aman ya. Jadi ya namanya LED bisa saja mati gitu ya, tapi ini dari uji coba saya aman itu ya. Sebelum kita kirim juga sebenarnya sudah dites nyala. Nah ini juga sudah dijalankan 30 menit, so far so good itu ya. 24 volt loh jalan ini. Jadi kita tidak bermain di 12, tapi kita bermain di 24 ya. Voltnya adalah 24,26 volt. Wattnya yang terpakai adalah 22. Jadi LED ini manteng terus wattnya ya, nggak ngedrop. Makanya di video-video saya sebelumnya saya sering ngomong 22-23 watt. Nah ini 22-23 watt. Harganya murah, 530.000 untuk H4, untuk tipe single dim H11, H8, HB3 ya 480.000. Nah ini yang H4 double dim 530 ya, kecil-kecil, istilahnya modelnya juga kecil, harganya pun kecil, terangnya sih lumayan loh, 22-23 watt, 2200 lux maksimum ya. Langsamnya idle-nya sekitar 2000 lux ya, dia bisa ngalahin Cree loh. Saya ngomong apa adanya ya. Saya tidak pernah ngomong melebih-lebihkan karena saya orangnya berdasarkan praktek ya. Kita praktek nih, wattnya pun manteng di 22 watt ya, bermain di 24 volt, so far so good ya. Tapi ya namanya barang ya, kita nggak bisa ngomong ya apa nggak cocok di mobilnya, di truk ya, truk canter itu saya nggak ngerti juga ya. Yang pasti sih misalnya kalau pendinginannya bagus, kipasnya berjalan normal, pemasangannya bener, aman ya. Ini buktinya setengah jam nih. Mau dilanjutin 1 jam juga musinya sih aman-aman aja gitu ya. Cuman ya itu bandwidth waktu nontonnya menjadi lama aja, habis-habisan memori handphone ya kalau kita jalanin terus. Nggak apa-apa deh, kita tungguin ya 40 menit deh. Ya 40 menit, stopwatch saya juga masih jalan terus kok. Saya ngoceh-ngoceh barusan 2 menit tuh ya. Kelihatan nggak sih? Nih saya nyalain lampunya tuh ya, 32 menit, 40 menit deh. Terus 1 jam juga perlu, cuma saya nggak bisa kayaknya, saya mau jalan soalnya, mau ngirim barang ya. Masih manteng, 22 watt ya. Waktunya adalah udah 36 nih, kelihatan nggak tuh, 36 menit ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya di 24 volt ya, cuman ya sulit juga ya membuktikan bahwa LED-nya tidak tahan atau ada masalah ya. Tapi ini sih so far so good, bagus tuh. Cuma memang panas bro, panas banget nih tuh ya. Masih bisa dipegang tangan sih, berarti nggak terlalu panas ya. Panas juga anjir. Temperatur gun saya nggak ada di sini, dipinjem sama Babe buat ngukur suhu tubuh. Jadi kita nggak bisa ngukur berapa, cuman sih masih bisa dipegang tangan ya, 50-an paling ya, 50-an derajat mungkin ya, masih oke lah. Tuh buktinya masih manteng, masih bagus. Nah jadi ingat ya, waktu pemasangan semua LED kipas itu harus memang dia bergerak ya, bergerak dan tidak boleh dihalangi ya. Ini kan ada heatsink di depan, jadi saya sih curiga soal karet ya, karetnya itu jadi menghalangi angin keluar mungkin ya, jadinya mati gitu ya. Ini udah 40 menit loh ya, masih bagus-bagus aja gitu ya. Dan memang kalau ada garansi ya tukar aja, ada rusak nggak masalah. Cuman kita harus pembuktian ya bahwa memang LED ini saya nggak asal ngomong gitu, nggak asal banyak bacot
bisa buat truk 24 volt. Sebenarnya kita mau coba di 12 volt juga sama gitu ya. Karena kenapa di 24 dan di 12 volt bisa? Karena drivernya itu sudah dipatok wattnya sama. Jadi kalau di 24 volt dia di 22 watt, ampernya kecil, cuma makan 0,9. Nah misalnya kalau ininya di 12, ininya juga 22, ampernya gede di 2 ampere gitu ya. Jadi LED ini bisa di 12 dan di 24, drivernya support untuk itu gitu ya. Jadi nggak ada masalah soal wattnya. Kalau di 24 ya 22 watt, kalau di 12 ya dia juga 22 watt. Bedanya hanya di ampere inputnya saja gitu ya. Jadi nggak masalah LED yang kita jual sebenarnya ya. Jadi bisa di 12, bisa di 24. Nah ini udah 39 menit tuh ya. Stopwatchnya jalan di bawah ya, 39 menit nih, hampir 40 menit tuh. So far so good ya, nggak ada masalah. Jadi bisa kok. Ya itu saya bilang, mungkin pendinginannya kalau terhalang karet, terhalang segala macam ya rusak gitu ya. Kipasnya kalau kita matikan ini juga rusak pasti ya, mati pasti, karena LED itu rentan ya terhadap panas ya. Oke, 40 menit so far so good. Nah ini kita lihat tuh masih utuh LED-nya, nggak ada yang bilang meleleh atau bagaimana ya, cuma memang heatsinknya panas ya, karena dia panas, ditiup kipas angin harus dibuang gitu ya. Nah kalau kipas anginnya tidak jalan atau tertutup oleh karet ya, jadi angin tidak bisa sirkulasi ya, mau nggak mau ya 40 menit lah ya selesai. Tapi ini gimana nih? Saya jarang pakai stopwatch, jadi nggak begitu jarang pakai jam juga sih, cuman ya begitu dah ya, saya jarang. Jadi ya ini kebetulan saya dari rumah saya bawa karena untuk menguji ini saya butuh timer gitu ya, butuh stopwatch ya. Jadi so far so good, nggak bilang rusak, mati, jebol. LED memang musuhnya adalah panas ya. Kalau panas ya begitulah, mati pasti ya. Makanya saran saya beli LED yang ada garansinya. Jadi kalau ada rusak ya tinggal komplain gitu ya, tukar baru. Cuman ya ini sampai saat ini kita uji coba bagus. Jadi ini barang baru ya, kita tes 24 volt sama. Oh ya, sekalian pembuktian kita bermain di 12. Di 12 juga pasti akan sekitar 22 ya. Di sini kebetulan power supply saya adjust, bisa di adjust. Nah kita main di 13 ya. Voltnya ini adalah 13, terlihat nggak? 13. Nah ini wattnya 0 karena belum tersambung ya, 13 volt. Jadi mobil sedan nih 13 volt. Tep, nyala ya, kita lihat wattnya. Tuh, di 24 nanti lama-lama stabil dia akan turun sekitar 22, 23. Ampernya Anda lihat 1,8. Tadi kan 0,9 ya, kali 2-nya aja. Jadi tapi voltnya di 13. Jadi LED ini bisa main di di 12 atau di 24. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Ini sudah diuji coba 40 menit nggak mati. Cuman ya kemarin ada yang order untuk Pak Ayep ya, nggak tahu kenapa mati ya. Yang pasti sih 24 volt bisa. Jadi kita sudah uji coba bisa ya. Ini Automac harganya 530.000, Automac BC. Saya ngomong lagi berkali-kali, ini sih barangnya kecil, harganya murah, tapi outputnya nggak sembarangan gitu ya. Wattnya agak besar, 22, itu manteng bro ya. Mantengnya dalam arti ngaceng terus 22. Memang pada start 24, tapi kalau sudah stabil sekitar 22 wattnya, stabil ya. Anda mau jalan dari Jakarta ke Bali 22 terus gitu ya. Banyak di pasaran LED itu ngedrop ya, saya ngomong apa adanya. Jadi pas diukur awal gede 28, 30, pas udah jalan 20 menit dia cuman 10 watt gitu ya. Banyak LED yang seperti itu. Makanya kenapa saya bilang ini LED bagus, saya ngomong apa adanya, bukan karena saya menjual. Dulu awalnya saya mau jual juga saya tes dulu, ngomong apa adanya gitu ya, sesuai review. Banyak. Makanya kenapa saya tidak mau jual LED C6 misalnya. Murah kan? Pasti laku keras, tapi performanya jelek dari sisi wattnya,
ngedropnya banyak, nggak awet fokusnya gitu ya. Jadi saya bukan menjelek-jelekan C6 loh. Nanti saya diserang oleh orang-orang pedagang C6 seperti waktu itu saya diserang, komentarnya pedagangnya semua nongol semua di YouTube saya. Saya bukan yang mau ngomongin ya, saya ngomong apa adanya gitu ya. Karena selain saya pedagang menjual ini, saya juga hobi. Saya juga pemakai, Bro. Ya, saya profesional di lampu ya. Bukan seperti orang zaman sekarang di grup anak motor gede, di grup apa RT RW, di grup-grup temen lama semua posting, bos jual sepeda, jual ini, jual itu. Kemarin jualan masker, kemarin jualan hand sanitizer. Jadi saya bukan pedagang seperti itu, pedagang dadakan gitu loh istilahnya ya. Lagi ramenya apa kita jual. Udah nggak rame kita cabut. Enggak, saya dari dulu udah 14 tahun saya main lampu. Ya, HID, proyektor. Nah, sekarang ke LED ya kita main ikut LED gitu ya. Nanti kalau kedepannya lampunya udah laser ya kita jualan laser lah. Ya, tapi maksud saya adalah tetap main di koridornya lampu gitu. Saya nggak jual sepeda. Anda mau beli sepeda ya Anda belilah sama orang lain gitu ya. Yang memang profesional pedagang di sepeda gitu ya, bukan seperti orang-orang yang istilahnya ikut-ikutan gitu ya. Wah, masker bisa cuan, gua ikutan deh jualan masker. Wah, sekarang lagi booming sepeda, aksesoris sepeda di broadcast semua di grup ya. Dari rantainya, dari pedalnya berapa puluh juta, pakai ini itu aksesorisnya ya. Saya sih cuma main di lampunya aja. Nah, kalau Anda hobi main sepeda, lampunya mau saya modifin boleh tuh ya, kita pakai Kri coba. Nah gitulah ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, sedikit curhat, sedikit membahas juga ya, jadi nggak terlalu garing. Terima kasih.